أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. ما بعد. Al-Mukarram, Muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, rahimahumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insya Allah dalam rangka membaca kitab Anwarul Muhammadiyah dan kitab Mursyidul Amin. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid darain amin. Ruwiya an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu annahu qala lam yab'atsillahu nabiyyan min adama فمن بعده إلى أخذ عليه العهد بمحمد صلى الله عليه وسلم لئن بعث وهو حي لا يؤمنن به ولا ينصرنه ويأخذ بكلك العهد على قومه. ويروى عن ابن عباس أيضا. وقيل إن الله تعالى لما خلق نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمره أن ينظر إلى أنوار الأنبياء عليهم السلام فغشيه منه ما أنطقهم الله به فقالوا يا ربنا من غشينا نوره فقال الله تعالى هذا نور محمد بن عبد الله إن آمنتم به جعلتكم أنبياء قالوا آمنا به وبنبوته قال الله تعالى أشهد عليكم قالوا نعم فذلك قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ila qauli ta'ala ma'akum minasyahidin. Allah diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Beliau berkata, tidak mengutus Allah akan satu nabi daripada mulai Adam dan seluruh zuriatnya kecuali mengambil ia Allah atasnya Nabi akan satu perjanjian kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika diutus Nabi Muhammad dan itu Nabi sedang dalam keadaan hidup bertugas sebagai Nabi, maka sungguh ia beriman dengan Rasulullah dan menolong agama Rasulullah dan menyediakan perjanjian itu kepada seluruh umatnya untuk disampaikan bahwa mereka semua siap menolongi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat ini berkuat daripada riwayat Ibnu Abbas. Dikata orang bahwasanya Allah Ta'ala ketika menjadikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyuruh akan dia memandang kepada seluruh nur para anbiya, atas mereka salam Allah. Maka meliputilah nur Nabi Muhammad akan nur para anbiya. Mereka bertanya, hai Tuhan kami, siapa yang meliputi akan kami oleh nurnya?
Allah berfirman, ini adalah Nur Muhammad ibni Abdullah. Jika kamu semua beriman dengan dia, aku jadikan kamu menjadi nabi. Mereka berkata, kami beriman dengan dia dan dengan kenabiannya. Allah berfirman, aku menyaksikan atas kamu. Mereka berkata, ya. Itulah Al-Quran di dalam firman Allah ketika mengambil Allah akan perjanjian seluruh nabi. Allah mendatangkan kamu dari kitab dan hikmah, kemudian akan datang kepada kamu oleh Rasul yang membenarkan bagi apa yang serta kamu, maka kamu semua beriman dengan dia dan menolonginya. Sampai firman Allah Ta'ala, aku berserta kamu daripada orang yang menyaksikan. Maknanya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan Allah Nabi dahulu daripada adanya Adam. Kemudian Allah jadikan seluruh roh para anbiya yang terbit daripada roh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Allah angkat para anbiya menjadi nabi dengan persyaratan mempercayai kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apabila berjumpa dengan Rasulullah di waktu hidup, maka mereka semua melapas martabat Nabi dan Rasulnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seluruh umatnya disuruh menyampaikan akan datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Allah dan Nabi Allah. Maknanya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam figur seluruh para anbiya dan mursalin. Rasulullah itulah sebab mereka memperjuangkan risalah yang isinya tidak ada lain adalah tentang kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya oleh umatnya dibilukakan ke lain. Sebenarnya isi adalah kebesaran Rasulullah, baik di suhuf atau di Injil, di Zabur, di Taurat, tapi dibilukakan orang. Al-Quran berbicara apa yang ada isinya. Nah, kepada kita ini menjadi pegangan yang sangat kuat bahwa Allah memberi anugerah kepada kita sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena risalah beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Walaupun Rasulullah sudah wafat, tetapi tetap martabat Nabi dan Rasul dipegang oleh Rasulullah sampai hari kiamat. Turun Nabi Isa pun kada lagi berpangkat Nabi dan Rasul. Jadi hanya mengharuskan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi pangkat ada, ditutup oleh Rasulullah, sehingga turun Nabi apa aja turun lagi nih, kada ada lagi pangkatnya itu. Udah ditutup jadi khatamun nabiyinnya itu Nabi Muhammad. Artinya membawa risalah syariat Rasulullah. Biasanya kalau Nabi dan Rasul itu mereka punya syariat tersendiri, tapi setelah Rasulullah wafat, Nabi Haidir masih hidup, tetap juga memakai syariat Rasulullah. Nabi Isa turun, tugasnya untuk menghancur salib dan membunuh Dajjal. Tugasnya itu tetap juga syariatnya adalah syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kada memakai syariat sendiri. Tetap Rasulullah
Syekh Taqiyuddin As-Subki fi hadhihi al-ayat syarifah min at-tanwih bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'zim qadil alim ma la yakhfa biha ma'a dhalika annahu ala taqdim maji'i bi zaman yaqumu mursal takunu nubuwatuhu wa risalatu 'amatan li jamil khalqi min zamani adam ila yaumil qiyamah taqul anbiya wa umamuhu kulluhum min ummatihi. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس كافة لا يختص به الناس من زمنه إلى يوم القيامة ويتناول من قبلهم أيضا. تبين بهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. Berkata Syekh Taqiyuddin As-Subki tentang makna ini ayat yang mulia daripada kebesaran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pangkat beliau. Tidak ada tersembunyi di dalamnya menyebut bahwa atas jikalau datang Rasulullah pada zaman mereka para anbiya, jadilah Rasulullah itu menjadi rasul kepada mereka. Adalah kenabian Nabi dan risalah Rasulullah umum kepada seluruh makhluk mulai zaman Adam sampai hari kiamat. Dan jadilah segala para anbiya dan umat mereka seluruhnya sebenarnya termasuk daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah terdahulu diutus. Itulah makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus aku kepada seluruh manusia seluruhnya. Tidak hanya ditentukan di zaman Rasulullah sampai hari kiamat, tetapi ini hadis mencapai orang yang sebelum lahirnya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil yang sangat sharih, Rasulullah bersabda, adalah aku Nabi sedangkan Adam antara ruh dan jasad. Maknanya bahwa tidak ada seluruhnya hanya di dalam martabat kenabian, kerasulan, karena martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para anbiya mursalin, apalagi yang lainnya. Itu menjadi dalil kepada kita bahwa boleh kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian apa aja seluruhnya. Hanya satu yang kada boleh, yaitu menyatakan bahwa Rasulullah itu iya Tuhan. Itu yang kada boleh. Apa aja puji aja kada akan mencapai martabat pujian yang tertinggi daripada Rasulullah. Umatnya ini nak kayak apa aja kada kawan. Disauting aja kada boleh. Baik dikatakan tahu yang lainnya bahwa Nabi Muhammad itu ya sudah Tuhan, nah itu ya sudah Allah Ta'ala, nah itu aja yang kada boleh sauting. Faidha urifa hadha fan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabiul Anbiya. Apabila sudah kamu mengerti tentang ini, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi daripada seluruh nabi. Para anbiya itu siapa nabinya? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul siapa rasulnya? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada ada yang lain. Dari ini makna bahwa tidak ada satupun yang di dalam martabat risalah atau dalam martabat nabinya yang melebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadi satu perpegangan yang sangat kuat, kita berada di zaman di mana orang banyak mengajarkan dan menghina Rasulullah SAW, baik orang yang non-muslim dan orang yang muslim, baik biasa orang ulama atau orang biasa, karena mereka mencampuri urusan yang mereka ada ahlinya.
lalu mabadahakan Rasulullah nang hina-hina dipadahakan kepada nisbahnya Rasulullah, orangnya kada ahlinya tuh tentang itu. Walihada zahara zalika bil akhirah jamul anbiya tahta lawaihi fid dunya kadzalika lailatul isra shalla bihim. Karena riwayat ini telah nampak dengan dalil yang sharih di negeri akhirat seluruh para anbiya di bawah bandira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu di dunia pada malam Rasulullah Isra, maka Rasulullah menjadi imam para anbiya dengan perintah daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril diperintah oleh Allah. Maknanya seolah-olah Allah memberitahu Rasulullah itulah imamnya. Allah ittafaqa maju bi zamani Adam wa Nuh wa Ibrahim Musa Isa salawatullah alaihim wajib alaihim ala umami aliman bihi wa nusratuhu wa bidzalika akhadallahu mitsaqa alaihim. Telah ittifaq oleh datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya di zaman Nabi Adam, misalnya di zaman Nabi Nuh, misalnya di zaman Nabi Ibrahim, misalnya di zaman Nabi Musa, misalnya di zaman Nabi Isa. Salawatullah alaihi, wajiblah atas mereka, baik Nabi Adam, baik Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seluruh pengikut mereka akan beriman dengan Nabi Muhammad dan menulungi agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Allah telah menjadikan perjanjian di alam ruh para anbiya. Maknanya itu para anbiya ulul azmi itu orang yang diberi Allah martabat tinggi, perjuangan yang sangat besar kepada agama Islam. Tetap saja apabila berjumpa dengan Rasulullah di waktu mereka hidup, mereka wajib beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Figur Rasulullah sangat melebihi dari seluruh figur siapa aja. Angkabil ahbar qala lam Allah ta'ala yakhluqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam amar jibril ayati bitinati allati qalbul ardi wa nuruha ala mahabata jibril fi malaikatil firdaus malaikatil rafiq ala aqabada qabdatan rasulillah sallallahu alaihi wasallam di qabri syarif hiya bayda munirah wa hujinat bi tasnif bi ma'in an hari jahannam صارت كالدورة البيضاء لها شعاع عظيم ثم طابت بها الملائكة حول العرش والكرسي السماوات والأرض والجبال فعرفت الملك جمع خلق سيدنا محمد الله قبل أن تعرف آدم عليه السلام. Riwayat daripada Ka'bul Ahbar, seorang ahli kitab Taurat, ketika Allah menghendaki menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyuruh Allah akan Jibril bahwa mendatangkan dengan tanah yang ia adalah hati bumi dan wibawa bumi dan nur bumi. Turunlah Jibril beserta malaikat Firdaus dan malaikat Rafiq A'la. Mengambillah ia akan satu umbalan daripada Rasulullah SAW di tempat kubur yang dikubur badan beliau. Di waktu itu tanahnya berwarna putih dan bersinar. Maka dicampurlah tanah Rasulullah dengan air surga tasnim pada sungai-sungai surga. Jadilah laksana mutiara yang putih. Dia punya cahaya yang sangat besar. Kemudian berkelilinglah dengan dia oleh seluruh malaikat. Di kelilingan aras, di kelilingan kursi, di langit, di bumi, di gunung, di laut, dengan tanah
badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenallah seluruh malaikat dan seluruh makhluk yang ada di mana aja, di langit, di bumi, di gunung, di laut, akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelebihannya sebelum mengenal ia akan Adam alaihissalam. Adam belum ada. Maknanya bahwa kita manusia pada bulan Maulid memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdahulu malaikat memperingati Rasulullah. Rasulullah belum berbentuk manusia, tanah aja hanya. Tapi tanahnya tanah hati bumi yang sudah dicampur dengan air yang dari surga. Qala Ibn Abbas aslutinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min suratil ardi bima kata, bermula asal tanah badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah daripada pusat bumi di Makkah. Min maudil Ka'bah, pas bintangan di bawah Ka'bah. Duhiyatil ardu asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslu bitakwin. Wal kainat taba'un lahu. Ka'bah itu adalah pusat bumi yang diliputi oleh seluruh bumi. Jadilah Rasulullah SAW asal daripada kalimah Allah kun, dan yang lainnya itu mengikut daripada Rasulullah SAW. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun, itu asal daripada badan Rasulullah. Yang lainnya ini udah ada lalu ikut daripada badan Rasulullah. Badan lalu juga yang lain, bahati juga lalu yang lain, baruh juga lalu yang basir juga yang lain. Asalnya sikung aja, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini badan sidin. Belum kita dahulu sudah bicara roh sidin, itu nur. Badan sidin nur juga. Walaupun bahasanya bumi, tapi nur. An sahibi awaril ma'arif anal mayani fi tufani lama tamawwaja rama bizabat ila nawahi fawaqad jahratun nabi sallallahu ila ma yuhadhi turbatu bil madinah bakana sallallahu samakian madaniyan. Ketika terjadi banjir di zaman Nabi Nuh, maka air bergelombang-gelombang membawa tanah yang menjadi tempat kubur Rasulullah SAW yang asalnya di Makkah, talimpar sampai ke Madinah, terbawa air gelombang sehingga Rasulullah SAW disebut badan sidin itu asalnya Makkah dan Madinah. Rupanya karena banjir di zaman Nabi Nuh terbawa. Riwayatnya di mana tanah yang diuleh badan kita, di situ pulang dikubur kita. Di mana tanahnya biarlah kayak dabu aja asalnya, talimpar mulai di mana aja di situ tuh dikubur orang. Karena kawasan berangan, orang karena kawasan menangati memang tanah kita di situ. Badannya ini menyampurnakan tanah. Imba itu urusan Allah Ta'ala lagi di dalam kubur. Allah Ta'ala dihendakkan kada hancur, Allah Ta'ala langakannya mandak dihancurnya tak salah sidin. Kita apa dibisi apa-apa. Wa yurwa annahu lamma khalaqallahu ta'ala Adam alaihissalam alhamu anqala ya Rabbi lima kanaitani Aba Muhammad qala Allah ya Adam irfa' ra'sak farafa'a ra'sahu fara'a nura Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam fi suradiqil arsy khayra bima hadzal nur qala hadza nuru nabiyyin min dzurriyyatika ismuhu bis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad laulahu ma khalaqtuka wa la khalaqtu samaan wa la arda. Ketika Allah mencipta Nabi Adam, Allah juga memberi geritik di dalam hati Adam, lalu bergeritik keluar di lidah. Hai Tuhanku, kenapa pian menjadikan kunyah aku dipanggil Aba Muhammad? Aku kada bisi anak belum, surangan aja bisi bini kada juga, tapi maka dikiyau abahnya Muhammad. Allah berfirman, hai Adam, coba menglihati ke atas kepalamu dah. Maka mengangkat Nabi Adam, angkat kepalanya, melihat nur nang jadi badan Nabi Muhammad SAW sudah terdahulu. Nur nang jadi badan sidin, apalagi roh sidin. Ini nang jadi badan sidin sudah terdahulu, tapi nur masih di tiang aras. Nah apa nah ini nur nah ini Allah berfirman, ini nur Nabi dilihatmu kena. Namanya di langit dikenal dengan Ahmad, di bumi Muhammad, lalu kami memanggil kamu abahnya Muhammad karena ini keluar di zuriatmu. Itu sebab jadi itu Adam dipanggil abahnya Muhammad. Nah, kayak itu. Jikalau kada Muhammad na itu, aku kada mencipta engkau Adam, dan aku kada mencipta langit dan bumi karena Muhammad saja. Lalu diulah ta'ala Adam, itu diulah langit bumi. Kenapa gerang? Sekalinya tugasnya menampakkan kebesaran Allah, menampakkan kebesaran Allah. Kalau di langit tahu orang nang maulah Allah, di bumi tahu nang maulah Allah. Adam tahu nang maulah Adam tahu Allah. Tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa Abdur Razzaq bi sanadin Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah bi abi anta ummi akhbirni an awwal shay'in khalaqahu Allah ta'ala qabla al-asya. Qala ya Jabir inna Allah ta'ala khalaqa qabla asya nura nabiyyika min nurihi wa ja'ala dzalika an-nur yaduru bil qadar haitsu syaa Allah ta'ala yakun bidzalil waqt. Lauhun wala kalamun wala jannatun narun wala malakun wala samaun wala ardun wala syamsun wala qamarun wala jinniyun wala insiniyun. Wallah radallahu ta'ala yakhluqal khalqa qasama dzalika nur arba'ata azain fa khalaqa min al-juz'a wal qalam min athani al-lawh min athalis al-aras. Maka sama juz' arabi arba'ata azain fa khalaqa min al-juz' awal min al-aras min athani kursi min athalis bakil malaikah. Juz Arabi arba'at azain wa khalaqa min awwal samawat min athani aradin min thalis al-jannah wan nar. Maka isma Rabbi arba'at azza fa khalaqa min awwal nur absar mu'min min athani nur qulubihim ya ma'rifah billah ta'ala min athani nur unsihim ya tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Telah memberikan Abdur Razzaq dengan sanad yang muttasil sampai kepada sahabat Rasulullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dengan abahku, demi abahku, engkau dan demi ibuku, habarkan akan aku daripada yang pertama sesuatu yang dicipta oleh Allah Ta'ala sebelum adanya sesuatu." Rasulullah bersabda, hai Jabir, bahwa Allah Ta'ala mencipta sebelum sesuatu adalah nur nabimu daripada nur Allah. Maka Allah jadikan nur nabimu itu berputar dengan sifat kudrat Allah sekira-kira Allah menghendaki. Tidak adalah di waktu itu kata waktu, belum ada loh mahfuz, belum ada pulpen yang mencatat kehidupan, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada malaikat, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada matahari, belum ada bulan, belum ada jin, belum ada manusia. Nang ada nur nabimu. Nah ini nang jadi badan sidin.
nang ruh sidin itu rahasia benar bicaranya. Sehingga bicara nur ini dua, nur ruh sidin, nur nang badan, itu nur keduanya. Ketika menghendaki Allah bahwa mencipta makhluk, maka Allah bagi nur itu menjadi 4 bahagian. Allah jadikan bagian yang pertama kalam, yang kedua lauh mahfuz, yang ketiga aras. Kemudian yang keempat dibagi lagi menjadi 4 bahagian. Allah jadikan bahagian pertama hamalatul aras malaikat, bahagian kedua kursi, bahagian ketiga sisa malaikat. Bahagian yang keempat lagi dibagi lagi menjadi 4 bahagian. Allah cipta yang pertama langit, yang kedua bumi, yang ketiga surga dan neraka. Satu bahagiannya dibagi lagi menjadi 4. Allah cipta yang pertama nur daripada penglihatan orang mukmin. Yang kedua nur hati mereka, itu makrifat dengan Allah. Yang ketiga nur mereka merasa tenang di dalam kehidupan, yaitu tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keempatnya itu ya jadi seluruh alam jenis manusianya. Ana ibni Husain anabihan jadi maknanya kita ini asalnya daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang martabatnya masih dalam keadaan nur bicaranya, belum ada bicara yang lain asalnya. Ana ibni Husain anabihan jadi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita bicarakan tentang kebesaran Nabi Muhammad sudah dahulu diperingati Allah sebelum ada peringatan Maulid, belum ada dahulu Allah taala peringati. Kita terdudi ini kan ada bid'ah peringatan Maulid, Allah taala dahulu. Qala kuntu nuran baini rabbi qabla khalqi Adam bi 14,000 amin. Aku adalah masih nur di hadrah Tuhanku sebelum Allah mencipta Adam 14.000 tahun. Bila khabar lama khalaq Allah Adam ja'ala dzikra nur fi zahri. Ketika Allah cipta Nabi Adam, dijadikanlah nur yang jadi badan Nabi Muhammad itu di belakang Nabi Adam. Nah, ini roh sidin lain bicaranya. Ini yang jadi badan sidin. Tapi nur aja juga, tadahulu aja juga. 14.000 tahun. Karena yang mau bijabai ini adalah nur itu bersinar tembus kadahi Nabi Adam. Padahal ditaruh di belakang. Banyak di balasari nurih. Maka nurnya itu kayak apa ya dalam surga tuh, yang lainnya. Adam dapatnya nur dahi Nabi Adam, padahal nur Nabi Muhammad di belakang sidin cuma nambus ke dahi. Sementara Allah taala sarita mamlakatiha malahu alaqta bi malaikah amarahu tabu bihi bis samawati liyara ajaiba malakutihi. Kemudian Allah angkat akan Nabi Adam di sarirati mamlakatihi, di bawah Allah taala pada nur Nabi Muhammad itu. Kerajaan Allah di bawah nur Nabi Muhammad itu di balikat di kita bahu malaikat menyuruh akan mereka, maka mereka mengelilingi dengan nur Nabi Muhammad seluruh langit supaya melihat seluruh kebesaran alam malakut Allah. Ibn Abbas karena khalquhu yaumul jum'ah fi waqti zawal al-asar adalah Allah taala menjahirkan nur menjadi badan Nabi Muhammad itu pada hari Jumat pas di waktu gelincir matahari sampai adalah Allah mencipta Adam itu pada hari Jumat di waktu gelincir matahari sampai waktu asar, tapi dikandung oleh Adam nur Nabi Muhammad. Nabi Adam jadi mulia juga, malaikat tunduk wan sidin keliling malaikat ada nurna itu sekalinya karungkungnya Adam, sangkarnya aja Adam tuh burungnya Nabi Muhammad itu percontohan mudahnya untuk memudahkan paham. Suma khalaqallahu ta'ala awa jauh jatuh min di Allahil yusra wa huwa naimun.
Allah Ta'ala maulah perempuan yang bernama Hawa dari badan Nabi Adam. Hakikatnya dari nur juga, tapi tak ke bawah, tak badan sidin. Di mana di tulang rusuk sidin sebelah kiri dan sidin dalam tidur. Waktu tidur tulang rusuk diambil oleh Allah Ta'ala merintah malaikat. Sidin gurih. Diulahlah datu kita nang bibini Hawa ngarannya. Kada kau dimaknain itu Hawa tadi pangarannya sudah. Di tulang cuma hakikatnya sama aja, ini nur juga tulang. Dari tanah tulang, dari tanah dari air dari nur Nabi Muhammad juga. Alam nastai kaza, ketika terbangun Nabi Adam, ra'aha, melihat ada seorang perempuan, sakana ilaiha madayadaulah, lalu merasa senang, lalu hendak memagut orang perempuan tadi. Qala lahul malaikah mah ya Adam, kada boleh uji malaikat. Qala lima uji Adam, kenapa kada boleh? Kada khalaqah Allah li, ini kan asalnya tulangku juga. Qala tatu adia marah, harus maulah ada dulu kita acara pernikahan, nikah tu bermahar. Malaikat rupanya berdahulu deh acara pernikahan juga Nabi Adam ini dalam surga itu malaikat anu saksi. Wa ma mahruha, ada kalau ada bermahar sekalinya. Ayo nikah disebut mahar itu kada kalau dinikah mulai Nabi Adam deh. Nah, apa maharnya? Qalu tusalli ala Muhammadin salasa marrat birati isyrina marratan. Maharnya hanya membaca salawat aja 3 kali. Nah, ini syariat di waktu Nabi Adam surangan. Ada ayat lain 10 kali. Kepada siapa baca salawat? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam aja baca salawat kepada Nabi Muhammad, diberi Allah Ta'ala bini. Ya, baca salawat jamalannya ada 3 kali, ada 10 kali. Ya, kayak apa nih ini? Bacaannya kayak ini, artinya salawatnya itu bisa buka hendak berbini, banyak salawat bisa juga. Bisa buka hendak usaha, bisa aja juga. Nah, itu. Nabi Sulaiman tuh orang kaya, itu kan Rasulullah juga. Sidin dia juga sababnya. Al-wainahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Nah, itu dari Rasulullah, itu kan dari Allah Ta'ala menurunkan kemana-mana. Bismillah. Wa ruwiya annahu lamma kharaja Adamu. Maknanya, kenapa lagi dicari? Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Sekalinya mengandalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad jasa uting. Allah pandang. Ayo kabul sebenarnya. Ada denang lain-lain kan ya. Nabi Muhammad tadi bang tahu lagi ya. Berapa banyak orang menjalani jalan tarekah ini itu apa semuanya? Kada kawan menghilang akan wujud nih, kada kawan. Sudah Rasulullah sudah kada mengalih lagi. Sudah jadi Rasulullah cinta kepada sidin, beserta sidin sudah. Ada yang lain lagi Nabi Muhammad jasa uting sudah. Nah, tapi Jepang orangnya sembahyang juga, karena sembahyang itu Nabi Muhammad juga. Perbuatan Nabi Muhammad sembahyang tuh. Puasa itu perbuatan Nabi Muhammad, berzakat itu perbuatan Nabi Muhammad, berhaji perbuatan Nabi Muhammad. Ada dia juga yang lain. Seikungan yang pas perbuatan Nabi Muhammad kita kawan menuruti hanya di dalam salat. Yang lainnya kada pas beno kita. Kita Rasulullah tingginya pas luar biasa bagusnya. Kita ada yang rendah, ada ketinggian.
kan jadi luput aja ada kawapi tapi Allah Akbar salat itu ada belain mana Rasulullah itu pas deh dan puasa kada kawa kita cuma paling hati aja lagi berbeda bacaannya kada kawa menyebelain dengan ajaran Rasulullah kada saham sembahyang. Uriya annahu lamma kharaja adam min al-jannah ra'a maktuban ala sakil arsi kulli mawdi'in fil jannah ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maqrunan bismillah ta'ala ya rabbi hadza Muhammadun man huwa qala hadza waladuka alladhi laulahu ma khalaqtuka qala ya rabbi bi hurmati hadzal walad irham hadzal walid wa nudiya ya adam law tashabbaqta ilaina bi Muhammadin bi al-samad la syaba'naka. Ketika Allah menghendaki mengeluarkan Nabi Adam dari surga, sebelumnya Nabi Adam balik lihat di surga, melihat di tiang aras dan seluruh surga dilihat di sidin. Kayak orang berjalan juga balik lihat kemana-mana. Sekalinya tulisan di dalam surga itu ada denang lain, selain nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disertakan dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Di tiang aras kayak itu juga, di dinding kayak itu juga. Di dalam surga ada denang lain tulisannya, ada Allah Muhammad. Maka berkata Adam, hai Tuhanku, siapa Muhammadnya ini? Allah berfirman, ni zuriatmu yang jikalau kada Muhammadnya aku kada mencipta engkau karena harus jahir supaya jangan dipadahkan orang Muhammad ini Tuhan. Lalu ada abah, ada ibu. Jikalau Allah menghendaki kun jadi langsung jadi. Ada abah-abahan. Tapi kan orang menyembah Muhammad tak. Ada menyembah Allah Ta'ala lagi. Nah itu lalu luput ya. Lalu diulah Adam. Tapi sabab Nabi Muhammad itu sabarataan selamat. Sebab sidin padahal yang lainnya ini kotor aja, berdosa aja, tak salah aja, sikungnya nang kada sing dosaan berasi apa semuanya. Nabi Muhammad tadi para anbiya dulu lalu kada dia berdosa lagi ya. Para aulia lalu terpelihara umat Rasulullah lalu dinamai ummatun marhumatun, diberi rahmat diampuni oleh Allah. Itu jadi kada ada lagi cerita sabab sidin kita ini hidup lalu berpakaian lalu makan minum pas semuanya sabab mengandung nur sidin ya, dimakan ibu orang nur sidin yang disayangi orang kita nih orangnya pina kada tahu kisah dan buta kitanya tapi Nabi Muhammad masyarakat kita lalu dimakannya Allah Ta'ala diminumi. Jikalau kada Nabi Muhammad tak ada orang mamakani kita nih. Nur sidin dikandung sampai ke orang kafir itu mengandung nur sidin lalu makan minum aja. Jakanya Nabi Muhammadnya kada ada mana kawal. Itulah makna laulahu ma khalaqtuka. Hai Tuhanku dengan kehormatan ini anak kasih sayangi abahnya. Maka keluar suara, hai Adam, jikalau engkau meminta pertolongan kepada kami dengan berkah Nabi Muhammad, baik di penduduk langit, baik di penduduk bumi, kami ujar Allah Ta'ala nang menulunginya. Karena kami mengtakzim menghormati kepada nama Muhammad aja, badannya belum lahir, namanya aja. Nama sidin sudah disanjung oleh Allah. Anak kita ini apalagi kan ada lagi apa nih Nabi Adam ya Rasulullah, para anbiya yang lainnya Rasulullah juga kita nih ini apalagi ada orang yang kayak apa aja dia tekan jadinya menghina mengecilkan Rasulullah. Yang penting kita punya riwayat bahwa Rasulullah SAW nang menyanjung nang memuliakan yang mentakzim adalah pancipta alam semesta Allah Ta'ala. Kada dedek engkau menurunakan Allah Ta'ala sudah.
An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma taraba Adam khati'ah qala ya bi asal hakim Muhammadin lamma gabarta li qala Allah ya Adam kaifa arabta Muhammadan lam akhluqu qala li annaka ya rabbi lamma khalaqti bi yadika nafahta bi yamiruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qaumin asy maktuban la ilaha illallah Muhammadur rasul fa'alimtu annaka lam tudib ila ismika ila habal khalqi ilaika qala Allah ta'ala sadaqta ya Adam innal habul khalqi ilayya wa id sa'altani bihaqi faqad ghafartu laka laula Muhammadun ma khalaqta wa huwa akhirul anbiya min dzurriyyatika. Riwayatnya belum habis tentang Nabi Adam. Yadi bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Adam disuruh turun dari surga di bumi, Sidin mengakui berdosa. Sidin mengakui padahal Nabi ini ada berdosa. Orang maksum Allah Ta'ala mantap. Cuma mengakui Sidin. Ya Tuhanku, aku meminta dengan hak Nabi Muhammad, ampuni aku. Allah bertanya, ya Adam, di mana engkau tahu Muhammad? Aku belum maulah. Adam berkata, bahwasanya engkau hai Tuhanku ketika engkau menciptakan aku dengan kekuasaanmu dan engkau masrahkan di badanku daripada ruh yang engkau cipta, aku angkat kepala lalu mataku melihat di tiang aras tulisan la ilaha illallah Muhammadur rasul. Ada hulu ini pada alam tulisannya, ada hulu pada manusia. La ilaha illallah Muhammadur itu tanda hulu panuhannya nih teh. Aku yakin ujar datu kita Adam bahwasanya engkau sandarkan kepada namamu satu nama apa aja kecuali orang itu paling engkau cintai. Allah berfirman, benar keyakinanmu hai Adam bahwasanya Muhammad itu adalah kekasihku. Apabila engkau meminta kehendak-Ku dengan hak Nabi Muhammad, aku ampuni. Jikalau tidak Muhammad, aku kada mencipta engkau. Muhammad itu adalah akhir daripada para anbiya di zuriatmu. Maka Nabi Adam kada lagi sadih waktu turun di bumi. Waktu turun di bumi kada ada lagi sadih. Kenapa? Karena zuriatmu sebenarnya tujuanku menurunkan ke bumi ini hendak keluar. Nah ini kekasih aku ujalah ta'ala. Diam lagi Sidin, kada ada lagi apa. Asalnya Sidin pina menangis saja, kada tahu. Jikalau di dalam surga aja Adam tak kada diri Adam Nabi Muhammad tak keluar di mana Sidin kan. Tapi nah dipilih Allah Ta'ala Adam khalifah Allah nang melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kada papai lagi bumi ini lebih daripada surga karena wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awan itu Adam nih Nabi Adam tuh nang pertama dicipta di bumi ini maginnya kita nih. Nah apalagi dicari selain Nabi Muhammad, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada boleh jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nang paling dekat dengan aku, orang nang paling banyak membaca salawat kepada aku, membaca salawat, karena bacanya salawat kepada paling dekat nang kada terpisah sama sekali bang orang nang pana dengan nur ini antara dekat dan kada berpisah tuh beda. Ayo di mana hendak ada bacaan lagi di nur tuh tapi kada terpisah lagi kan Sidin. Nang tadi hanya paling dekat aja pembanyaknya tapi dibaca keduanya kalau dipakai nurnya dipakai dibaca aja juga salawatnya semampu kita aja. Yang penting ada riwayat banyak tuh saku orangnya 300 orang awam. Kalau kita nih emang curang 10.000 tuh orang wali. Kita kada wali ini kayak anak baca 10.000 tak guring 300 barang sehari karena malam bilang 300 dalam hukum 3 itu banyak
Satu sedikit, dua sedikit. Dia sudah tiga banyak. Satu dinamai isim mufrad, dua dinamai isim tasniyah, tiga jamak. Jamak itu baca, jamak taksir, jamak muzakkar, jamak muannas. Kalau isim tasniyah kalau dibaca-baca kayak itu bang sudah mulhaq aja lagi, mulhaq bil musanna nih. Ya tiga udah. Artinya maksudnya kayak ini, wujud badan kita, wujud akal kita, wujud hati kita, kemudian hidup kita ini damai, aman, kemudian kita jadi dalam kehidupan ini menikmati hidup itu berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain ada pintar orang tuh lalu mendapatita sarjana adanya bang karena berkah Rasul. Kenapa maka seorang pintar seorang nah aku sarjana Nabi Muhammad kata dia lagi durhaka karena wan sidin. Kalau kajian tu saparuannya artinya mengaji batang tubuh aja, kadang mengaji hati. Sedangkan urusan hati ini Rasulullah gurunya, batang tubuh nih Nabi Adam gurunya. Jadi Nabi Adam batang tubuh, hati itu masuk roh dan jiwa. Bi hadis Salman ini, bi hadis Salman ini aja, wallahu a'lam. Kitab satunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid darain amin. Fadilatul maqam bima kata wa karahiyatuhu. Bermulai ini keutamaan mukim di Mekah dan makruh mukim di Mekah. Karahahu ba'dhum khawfa minas sama, sebagiannya jangan bermukim di Mekah. Untuk hidup bermukim di Mekah kita untuk menuntut ilmu, untuk satu tarikah dia melakukan kada apa-apa. Ini mukim aja. Lalu ujar sebagian ulama makruh. Takutan kalau kena busan bagaimana di Mekah, amannya busan dengan Allah Ta'ala. Itu jadi makruh. Kadzalika Imam Umar radhiyallahu anhu, itulah juga berkata Imam Umar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, khasyatan ayyana sanas bihadzal bait, karena beliau takutan bahwa manusia merasa jinak dengan Baitullah. Nah itu lalu kada muat lagi di Mekah itu bakal hibah besannya. Nah itu lalu kada baik kemudian. Sehingga beliau makruh bermukim di Mekah. Ujar Sayyidina Umar. Karena yasiful hajja idza hajju adalah mereka adalah beliau menyuruh bulik orang berhaji. Ya Yamukum, orang Yaman, bulik ke Yaman, jangan begini di Mekah. Ujar Sayyidina. Ya ahli Syam samukum, orang Syam bulik ke Syam. Ya ahli Irak hukum, orang Irak bulik ke Irak. Kenapa? Sidin takutan kalau kurang bermukim itu sekalinya maulah masalah aja, orang bermukim di sana orang mengaji, ada kita sebagiannya mukim di sana begawi cari duit, gajinya gana di sana, tidak luput ini. Di Indonesia ini murah, di sana sebulan paling murah 1.000 rial itu pemurahnya deh. Kila edan tajhiju syauq liyam baisadil maka de kila edan tahhiju syauqi liyam baisa indal mubarakati da'iyatul audi. Tujuannya supaya jangan bermukim di Mekah,
untuk menimbulkan dorongan rindu supaya ketika bangkit untuk berpisah dengan kota Mekah ada dorongan hati kembali pulang. Hati itu ada hendak, ya Allah ulun jangan matiakan, ulun hendak kembali ke Mekah. Itulah firman Allah, masabatan linnasi wa amna. Maka ada tempat dorongan hati kembali untuk orang yang berhaji umrah dan menjadi keamanan. Ila li khawfi min kubil khatai wa dzunubiha, dikata orang makruh bermukim di Mekah karena ditakutkan mengerja dosa dan kesalahan di Mekah. Wa dzalika mahzurun, itu sangat dilarang. Ya dulu ala batin makam lima yaqdi al wafa bihaqqiha, telah menjadi dalil petunjuk kelebihan orang yang bermukim di Mekah kalau puasa menyempurnakan hak tanah haram. Annahu alaihi salatu wassalam nama ada ila Makkah istaqbal Ka'bah qala innaki la khairu ardillah wa habu biladillah laula inni ukhrijtu minki ma kharajtu minki. Wahai Ka'bah, wahai tanah haram Makkah, bahwasanya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah. Paling Allah cintai bumi adalah tanah haram Makkah. Jika aku ujar Rasulullah dikeluarkan orang daripada engkau, niscaya aku kada keluar. Cuma Allah menyuruh hijrah ke Madinah. Lalu Presiden sudah kata beliau, jikalau tidak aku disuruh orang hijrah, aku kada keluar, kada berhijrah. Itu adalah menunjukkan kelebihan daripada tanah haram. Kelebihannya karena Allah merintah. Lalu Presiden yang di atas tadi memakruhkan kalau kita waktu bermukim itu tak salah niat kita. Fadilatul Madinah, ini kelebihan kota Rasulullah. Wa ma ba'da Makkah buqatun afdalu minal Madinah, tidak ada sesudah kota Makkah bumi yang paling afdal daripada kota Rasulullah, yaitu Madinah. Ala alaihi salam salatun masjid hadza khairun min abi salatin fi masawahu ila masjidil haram. Salat di masjidku di Madinah lebih baik daripada 1000 salat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram itu lebih. Maknanya bahwa kita seolah-olah disuruh oleh Rasulullah kayak pilihan hidupnya ini, amunnya di Mekah gana pahalanya, tapi harus jaga haknya, ya ada hukum gitu. Di Madinah nang kedua kada kawa di Mekah, di Madinah. Ba'dal Madinah Abdul Muqaddasah, sesudah di Madinah adalah Baitul Maqdis. Ala salasan salatu fiha bi 500, salat di Baitul Maqdis sama 500, bedanya di lain 500 kali salat. Bukan rakaatnya tapi pekerjaan nang selesainya. Salat 2 rakaat, 1 kali salat 2 rakaat, itu salat 2 rakaatnya itu di Masjidil Aqsa dibanding di masjid lain 502 rakaatnya nanti. Uriyan Ibn Abbas radhiyallahu alaihi wasallam qala salatul masjidil Madinah wa salati ala fi salatin wa salatun fi masjid Aqsa bi fi salatin wa salat masjidil Haram bi alfi salatin. Salat di Masjid Madinah dengan bandingan 10.000 salat. Salat di Masjid Aqsa 1.000 salat. Salat di Masjidil Haram 100.000 salat. Nang lainnya sama aja, 1 kali salat sama nilainya 1 kali. Ini untuk menjadikan hati kita ada hubungan dengan kota Makkah, ada hubungan dengan kota Madinah, ada hubungan dengan Masjidil Aqsa. Tidak ada lain, seluruhnya itu Allah melebihkan supaya hati kita nggak ada hubungan
maksudnya nang kayak apa nah itu ada juga hati nih itu kayak